Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mur. Yani zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Jaribatan li kulli khair dafi'atan li kulli syarr lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li talamidina wa tilmidatina wa li ikhwanina al-muslimin. Wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ala al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. والموت عن دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد أدنان وعلى كل نية صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa bi'ulumihi ana a'lamukum billah wa anna al-ma'rifata sallallahu alaihi wasallam wa bi'ulumihi ana a'lamukum billah wa hari ini kita akan mulai mengaji dan mengkaji anak kitab al-jami' as-sahih. Hari ini kita akan mulai mengaji dan mengkaji, biasanya lebih kita kenal dengan kitab al-jami' as-sahih. Hari ini kita akan mulai mengaji dan mengkaji, biasanya lebih sahih Bukhari ini adalah hari ini kita akan mulai kitab hadis pertama, biasanya lebih sahih Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang khusus standar sahih. Kitab sahih Bukhari yang mengumpulkan standar hadis Nabi yang khusus. Sebab nanti sebelumnya ada kitab Al-Muwatta milik Imam Malik, tapi itu campur, artinya ada hadis yang sahih, ada yang sebelumnya ada kitab Al-Muwatta milik Imam Malik, tapi itu asalnya ngeten, asalnya ada hadis yang sahih mengatakan nanti sebelumnya ada kitab Al-Muwatta milik Imam Malik, tapi ketika Allah menurunkan Al-Qur'an atau setiap Allah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi, maka Nabi itu langsung memanggil kutabil wahyi. Nabi akan memanggil sekretaris wahyu. Nabi itu mempunyai beberapa sahabat yang mendapat predikat kutabil wahyi atau katabatil wahyi, para penulis, para sekretaris wahyu. Di antara sekretaris Nabi untuk sebagai pencatat wahyu itu ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ada sahabat Zaid bin. Setiap Jibril datang lalu membawa wahyu, maka Kanjeng Nabi itu langsung memanggil para sekretaris wahyu. Lalu Nabi dawuh kepada para sekretaris wahyu, "Dha ayata hadhihi ba'da ayata kada wa qabla ayati kada." Taruhlah wahyu yang baru turun ini setelah ayat yang itu, sebelum ayat yang itu. Al-Quran yang saat ini jadi mushaf yang 30 juz mulai basmalah sampai minal jinnati wan nas, itu turunnya tidak urut seperti urutan mushaf yang kita baca. Maka sebab wahyu itu turun antara lain kadang-kadang karena memang dari Allah langsung, tanpa ada peristiwa di muka bumi yang menjadi sebab turunnya Al-Quran. Atau kadang-kadang ada kasus
di muka bumi, lalu nanti Allah lewat malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sebagai penegas status hukum, atau kadang-kadang ada sahabat atau ada sekelompok orang yang bertanya kepada Nabi tentang status sesuatu, Nabi tentu tidak langsung menjawab, lalu nanti turunlah wahyu. Itu yang sering yang di setiap ayat-ayat yang dimulai yas'alunaka itu deh. Yas'alunaka 'anil anfal, langsung qulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, jawabannya apa? Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul qul qul. Ada yang bertanya tentang hari kiamat, ada yang pernah dengar Al-Anfal itu rampasan perang. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka sampai akhirnya ada ulama itu ahli fatwa lalu menyusun kitab fatwa-fatwa beliau, akhirnya judulnya kitab napa? Yas'alunaka. Ngoten. Jadi akhirnya terinspirasi dari ayat-ayat yas'alunaka itu. Imam Ahmad As-Sarbini, imamnya. Ketika setiap Nabi menerima wahyu, Nabi memanggil sekretaris wahyu, lalu Nabi mengatakan, ini ayat atau wahyu yang baru turun ini, letakkan setelah ayat itu, sebelum ayat itu. Dan sekali lagi, pada saat itu media menulis masih sangat amat terbatas. Maka ayat-ayat Al-Quran, wahyu-wahyu suci di era-era pertama itu tertulis di mana saja. Ada yang di pelepah kurma dibuat nulis, ada yang di lempeng batu dibuat nulis, ada yang di kulit domba dibuat nulis. Pada saat karena memang media peralatan masih sangat minim. Lalu itu berjalan. Nanti biar kita itu akhirnya masuk kok sampai Sahih Bukhari itu asalnya gimana. Itu berjalan sampai Kanjeng Nabi kapundhut. Wahyu semuanya sudah turun sempurna pada haji wada yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu sebagai sinyal akan kesempurnaan agama Islam, bahwa wahyu ada hampir paripurna yang datang ke Nabi, dan otomatis sebetulnya sinyal jauh bahwa baginda Nabi akan meninggalkan umat karena tugasnya sudah selesai paripurna. Setelah Kanjeng Nabi kapundhut, intinya sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Pada saat sahabat Abu Bakar menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab itu usul kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan ayat Al-Quran itu yang tadi di berbagai peralatan, ada yang di pelepah kurma, ada yang di lempengan batu, ada yang di kulit domba, mau dikumpulkan lalu ditulis kembali, dikumpulkan jadi satu, dijadikan mushaf. Pada saat Sayyidina Umar usul itu, jawaban pertama sahabat Abu Bakar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan baginda Nabi. Bid'ah ini. Kalau cara saiki, kalau untuk saat ini orang-orang itu. Bagaimana saya bisa dan mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan baginda Nabi? Tidak mau, saya tidak mau, tidak berani. Sayyidina Umar kondur pulang. Tapi Sayyidina Umar itu yakin betul akan kebenaran usulannya. Maka di lain kesempatan usul lagi kepada sahabat Abu Bakar dengan usulan yang sama. Jawaban kedua masih sama. Lalu yang ketiga, usul Nabi sahabat Umar usul kembali. Ini yang dalam hadis panjang yang meriwayatkan justru sahabat Abu Bakar. Wala yazalu Umar senantiasa usul dan usul kepadaku hatta
sarohaniyallahu sodri, hingga pada akhirnya Allah melapangkan dadaku untuk menerima usulan Umar. Dan akhirnya aku paham bahwa usulan Umar itu adalah usulan yang sangat baik. Karena apa? Menjaga ayat-ayat Al-Quran itu yang tersebar di berbagai media mau dijadikan satu, dibukukan. Kodifikasi istilah saat. Akhirnya sahabat Abu Bakar menerima usulan Sayyidina Umar. Lalu setelah menerima usulan itu, sahabat Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit. Ini nama tokoh-tokoh semua ini yang terlibat, yang berjasa, yang akhirnya kita nanti hari ini bisa membaca Al-Quran dalam bentuk mushaf yang tinggal membaca itu. Zaid bin Sabit, lalu oleh sahabat Abu Bakar, kamu ini yang sahabat yang sangat muda, tapi kecerdasanmu luar biasa. Terbukti kamu sudah dipilih oleh baginda Nabi menjadi satu di antara sekretaris Nabi dan kamu yang paling muda. Maka ini atas usulan Umar dan aku setujui, ada tugas bagi kamu. Kamu saya jadikan ketua tim, ketua satgas. Satgas apa? Bukan COVID ya. Ketua tim kodifikasi Al-Quran. Maka nanti tugas kamu adalah mengambil ayat-ayat yang tersebar tadi lalu dikumpulkan, lalu setiap menulis ayat itu tidak langsung ditulis, harus disaksikan kebenarannya oleh minimal 2 sahabat. Bayangkan ini 6.000 lebih ayat. Ada yang kalian hafal kan yang mudah 66666 kan. Ada yang sahabat, ada sebagian ulama 6.200 lebih. Intinya dari 6.000 ayat lebih itu nanti setiap mau menulis ayat beserta urutannya harus dipersaksikan oleh minimal 2 sahabat. Maka ketika mendapat tugas itu, komentar sahabat Zaid bin Sabit ngantos ngeten. Lau amaroni as-siddiqu binakli jabali Uhudin. Seandainya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu menyuruh aku untuk memindah gunung Uhud, bahasanya tuh. Lakana ashala alayya min ajma'a al-Quran fi mushafin wahid. Itu jauh lebih ringan bagiku daripada tugas saat ini disuruh mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Karena ini tanggung jawab dunia akhirat betul. Maka beliau sampai mengatakan itu. Singkat cerita, berjalanlah proyek mulia sahabat Abu Bakar. Jadi ini termasuk bid'ah yang pertama ya ini. Jadi kalau orang sidik sekarang ini sedikit-sedikit bid'ah, wale udele. Semua yang dilakukan saat ini banyak yang bid'ah. Bid'ah dalam arti tidak pernah dilakukan Nabi. Bukan berarti setiap yang tidak dilakukan Nabi lalu tidak boleh kita lakukan. Tetapi nanti ada koridor-koridor, batasan-batasan, aturan-aturan. Berjalan proyek itu, selesailah mushaf. Setelah mushaf itu, sahabat artinya dibukukan jadi satu, loh. Jadi kalau kalian bayangkan ditaleni, dijahit semacam itu, istilah dijilid sederhana. Setelah selesai, singkat cerita, sahabat Abu Bakar kapundhut. Maka mushaf hasil kodifikasi dibawa Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, khalifah kedua. Setelah Amirul Mukminin yang kedua yaitu sahabat Umar kapundhut, maka yang mushaf tadi dibawa oleh putri beliau yang sekaligus istri baginda Nabi, yaitu Sayyidah Hafsah binti Umar. Ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, masyarakat Islam sudah tersebar di berbagai daerah dan wilayah. Tidak cuma yang dulu pada saat Kanjeng Nabi, pada saat Abu Bakar, pada saat Sayyidina Umar itu Islam masih di daerah Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya. Tapi setelah mulai itu, akhir-akhir masa Sayyidina Umar itu sudah mulai keluar dari Hijaz.
bahkan ke tahun 20 Hijriah. Sahabat Umar itu kapundhut tahun 23 Hijriah. Tahun 20 Hijriah, sahabat Umar mendelegasikan sahabat Amr bin As untuk memimpin pasukan Islam menaklukkan Mesir. Itu tahun 20 Hijriah. Maka akhirnya sebagai tanda dan prasasti itu di Mesir itu bangunan pertama tertua Islam itu adalah Masjid Jami' Amr bin As sampai saat ini. Ya, selesai. Sayyidina Umar, Sayyidah Hafsah. Pada saat Sayyidina Utsman akhirnya tadi masyarakat sudah dari berbagai wilayah. Ketika musim umroh, musim haji. Ini kan setiap orang itu, setiap umat Islam akan membaca bacaan sebagaimana bacaan yang mereka terima dari sahabat yang bertugas di wilayah tersebut. Padahal di dalam Al-Quran itu adalah istilah tadi, qiraah sab'iyah, qiraah sab'ah kadang-kadang, tetapi secara rumus itu sebetulnya salah. Qiraah sab'iyah atau qiraat as-sab'. Qiraah sab'iyah atau qiraah asyriyah bagi macam. Maka terjadilah satu peristiwa hampir pertumpahan darah depan Ka'bah Al-Musyarrafah gara-gara contoh umat Islam dari Mesir lalu makmum karena itu dari umat Islam daerah Irak. Itu nanti jelas anunya beda. Tugas petugas apa niki cara bacaannya sebagian beda. Beda tetapi masih dalam koridor ahruf sab'ah itu yang memang dibolehkan baginda Rasul. Karena setiap orang akhirnya mengaku bahwa dia yang benar karena dia dapat juga dari sahabat Nabi. Di Irak, di Kufah itu nanti sahabat Abdullah bin Mas'ud, di Mesir tadi Amr bin As dan yang lain. Akhirnya gontok-gontokan berkelahi mau bertumpah. Ada sahabat Hudzaifah namanya, lalu lapor kepada Sayyidina Utsman yang pada saat itu menjadi khalifah Amirul Mukminin ketiga. Akhirnya Sayyidina Utsman harus ada keputusan, harus ada keputusan, harus ada keputusan. Kenapa? What happened? Akhirnya dijawab, ini baru umat Islam niki bisa terpecah belah gara-gara perbedaan bacaan. Singkat cerita, sahabat Utsman sebagai Amirul Mukminin mengeluarkan surat keputusan SK, instruksi khalifah disebar ke seluruh dunia Islam untuk mengumpulkan semua mushaf-mushaf yang ada dibawa ke Madinah sebagai pusat kekhilafan pada saat itu. Setelah kumpul semua, apa yang dilakukan? Semua mushaf ini dibakar. Dibakar ku diobong. Kaget loh, mushafnya dibakar. Nah, ini boleh dosa gue dini kok. Harus tahu. Ini nanti mengapa dibakar? Pembakaran ini bukan karena tidak takdim kepada mushafnya, sama sekali bukan. Tapi karena ada maslahat yang mau digapai yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan umat Islam. Akhirnya setelah itu dibakar, lalu sahabat Utsman membentuk tim penulis pencatat mushaf kembali. Siapa ketuanya? Sama pada saat Kanjeng Nabi, sama pada saat sahabat Abu Bakar, yaitu sahabat Zaid bin Sabit tadi. Lalu dikumpulkan, intinya sudah ada rambu-rambu ini nanti ketika ada perbedaan dialek, pilihlah lahjah Quraisy. Ketika dalam bacaan-bacaan ada sedikit beberapa bacaan perbedaan dialek lahjah bahasa Arabnya, maka pilihlah lahjah Quraisy. Singkat cerita terkumpul seperti urutan yang sudah kita baca tadi, yang sudah kita baca saat ini. Lalu tetapi pada saat lalu sahabat Utsman akhirnya menggandakan wakilah 6, wakilah 7. Satu dipegang beliau di Madinah menjadi mushaf al-imam.
akhirnya terkenal dengan sebutan Rosem Utsmani, kira. Rosem Utsmani itu karena apa? Karena proyek itu dalam tanda kutip, proyek mulia itu ada pada saat kekhilafahan Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Rosem Utsmani bahasanya. Lalu yang satu dikirim ke Makkah, yang satu untuk digandakan penduduk Makkah, yang satu dikirim ke Mesir, yang satu dikirim ke Syam, yang satu dikirim ke Kufah, yang satu dikirim ke Basrah, yang satu dikirim ke Yaman. Ada 6 atau 7 mushaf ini lalu baru tersebar ke seluruh dunia. Nah, pada saat itu, mushaf itu dari jam, cukup jam 5 deh. Mushaf itu ternyata belum berharokat, bahkan belum bertitik. Sampai pada masa Sayyidina Utsman itu, mushaf yang kita baca Al-Quran itu loh, belum ada fathah, kasroh, dhammah, sukun, belum ada tasdid, bahkan belum ada titik. The big question is, pertanyaan besarnya adalah, kalau tidak ada harokat niki lah mangke akan menimbulkan kesalahan dalam membaca. Ketika salah dalam membaca, otomatis akibatnya nanti salah dalam arti dan makna. Salah dalam arti dan makna, nanti akibatnya, imbasnya bisa salah dalam memberi status hukum. Kan bahaya. Ini 3. Itu kalau kita pikir kondisi umat Islam seperti hari ini, seperti kita. Kalau tidak ada titik, apalagi dia tidak bisa membaca. Wong ono titiknya saja mungkin belum bisa membaca kalau tidak ada harokat. Tetapi kondisi berbeda pada saat zaman sahabat. Dulu kalau pas dulu pas kita praktekkan untuk nulis di papan tulis itu. Nulis pegon, tulis bahasa Indonesia tapi pakai tulisan pegon, huruf Arab. Lalu tanpa abah beri harokat, tanpa abah beri titik. Ternyata kalian kemarin tahliah kelas berapa yang sudah pernah kita praktekkan, mayoritas bisa membaca. Mengapa bisa membaca pada saat itu? Karena paham maksud dan artinya. Intinya Al-Quran semacam itu. Pada masa Sayyidina Ali ada usulan karena sempat ada kesalahan seorang membaca. Putri dari salah satu imam, yaitu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad, Abun itu bapak, Al Aswad itu black. Tapi bukan berarti Imam Abul Aswad yang very black itu ya ora. Itu sebutan, nggih. Abul Aswad kan bapak ireng. Jadi ya wites. Ngono cara basa Jawa iku wireng pol. Betul. Akhirnya oleh usulan itu Sayyidina Ali menginstruksikan Imam Abul Aswad Ad-Du'ali nanti untuk mulai menyusun gramatika Arab ada titik. Titik belum ada harokat. Nanti berjalan lagi berapa puluh tahun nanti laju ada namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nanti baru ada semacam napa niki? Wawu kecil, bahasanya ku wawu kecil, menjadi dumah itu wawu kecil istilahnya. Nanti dan begitu selanjutnya. Lalu berjalan lagi sampai lengkapnya ada tanda baca wakof dan wasol itu ada di imam namanya Al-Qasim Ubaid bin Abdissalam. Itu 202 baru lengkap. Nah, pada saat zaman Kanjeng Nabi, hubungannya nanti mau kita sambung ke hadis, yaitu sampai nanti Sahih Bukhari yang mau kita kaji. Pada saat masa Kanjeng Nabi beliau masih sugeng, beliau masih hidup, lalu ketika wahyu masih turun, di satu sisi Nabi menjelaskan kepada sahabat lewat sabda-sabda dan hadis-hadis beliau. Tetapi di awal-awal Kanjeng Nabi dawuh kepada para sahabat, la taktubu anni ghairal Qur'an. Faman yaktub anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Kalian jangan menulis dariku kecuali Al-Quran. Artinya yang hadis, yang sabda-sabda beliau jangan ditulis dulu. Itu di awal-awal semacam itu, secara umum.
Nah, mengapa di awal-awal Kanjeng Nabi melarang para sahabat menulis hadis? Makhofata ayyal tabisal Qur'anu bil hadis. Dikhawatirkan nanti para sahabat sebagian utamanya yang para sahabat junior-junior yang baru masuk Islam belum bisa membedakan mana yang ayat Al-Qur'an, mana yang hadis Nabi. Nanti jadinya kalau itu berabi, nanti akhirnya ya yang termaktub di dalam ayat, keterangan Nabi, sabda Nabi dikira itu ayat, akhirnya malah termasuk nanti rentetan ayat. Itu akan juga bahaya luar biasa. Akhirnya Nabi secara umum melarang menulis hadis. Tetapi Nabi memberi dispensasi dan membolehkan sebagian sahabat yang memang oleh Kanjeng Nabi pasti beliau pirsa, beliau tahu betul sudah ada kemampuan hafalan yang kuat dan kemampuan menulis yang baik. Contohnya sahabat Abdullah bin Amr bin As, putrane Amr bin As penakluk Mesir tadi. Itu setiap Kanjeng Nabi nulis, setiap Kanjeng Nabi bersabda, saat cara ngaji itu sahabat Abdullah bin Amr bin As langsung menulis. Dan Kanjeng Nabi pirsa tahu dan Kanjeng Nabi membiarkan. Kanjeng Nabi mengetahui perbuatan sahabat, lalu Kanjeng Nabi tidak memberi komentar. Itu berarti perbuatan itu menunjukkan sesuatu yang boleh. Itu nanti sunnah takririyah. Mengapa? Seandainya yang dilakukan sahabat itu tidak boleh, maka pasti Kanjeng Nabi langsung mengingatkan. Karena Nabi tentu tidak akan kompromi dengan yang namanya pelanggaran, dengan yang namanya maksiat. Maka walaupun secara umum Kanjeng Nabi melarang tadi menulis, tapi Nabi memberi dispensasi kepada beberapa sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau. Yang kedua, sahabat Ali bin Abi Thalib sendiri. Saudara sepupu Nabi, menantu baginda Nabi, dan penerus silsilah dzurriyyah Ahlul Bait keluarga Nabi. Lalu yang ketiga, yang terekam dalam hadis, satu saat ada pemuda Badui datang ke Madinah. Lalu cerita curhat ke Nabi, Kanjeng Nabi, kula niku wis wong tebih, kula niku rumah saya jauh. Lalu kau masyarakat sekitar kula niku nggih bukan masyarakat kaum yang belum pandai nulis, belum pandai membaca. Tolong saya diberi catatan-catatan sabda-sabda Anda untuk saya sampaikan kepada kaum saya. Itu di depan para sahabat ada pemuda bernama Abu Syah. Abu itu bapak, Syah itu bukan berarti syatun kambing, bukan loh ya. Abu Syah berarti bapaknya kambing, bukan itu. Nama, jangan setiap nama diartikan apa adanya, nanti ya lucu. Ada Imam Al-A'raj, itu sebutan, tetapi sebetulnya bukan sebutan yang minus, tapi sebutan yang plus sebetulnya. Al-A'raj itu sebetulnya si orang yang pincang artinya, tetapi bukan berarti yang imam itu pincang, tapi ada sejarahnya. Ada Imam Abu Hatim Al-Asom, Abu Hatim yang tuli. Bukan berarti Imam Abu Hatim ini yang tuli. Tapi ada peristiwa yang terkenal itu, beliau datang ke pasar, lalu ada penjual seorang wanita. Bayangkan penjual wanita, lalu ini ada imam besar, ulama besar, lalu beli sayur-sayuran di situ. Baru mau beli, baru sudah bilang beli, lalu baru mau melayani, mau mengambilkan sayur yang menjadi pesanan imam tadi, wanita tadi ujuk-ujuk mengeluarkan bom atom dari belakang. Ada suara menggelegar. Kentut maksudnya, Dok. Mohon maaf. Kalian kok durung paham, durung nyambung iki. Kalian bayangkan ada seorang imam besar membeli. Lalu penjualnya ini wanita. Oke? Lalu malah ujuk-ujuk, ya Allah, lagi apa malah apalagi dengan nada dering, ya Allah Gusti. Jadi suaranya itu panjang, ya po, lijen weng. Apa yang terjadi, Dok? Wajah wanita tadi merah padam, bukan karena marah, tapi karena malu. Ini wanita tempo duwe luwe loh ini. Itu sangat malu sekali. Lah ini imam juga seorang ulama tahu.
Maka akhirnya beliau Imam Abu Hatim ini tidak menampakkan perubahan dalam ekspresi wajah dan yang lain. Dia masih biasa, yo milih-milih, walaupun sebetulnya yo, wah ambune, ambune, ambune. Tapi ditahan. Itu ditahan betul. Jadi ditahan dan tidak mengekspresi wajah masih tetap dan masih yo ini apa ini megang kangkung, megang terong, megang apa seperti orang mau milih-milih itu. Lalu ketika sang wanita itu akhirnya sudah rodo, ya ditahan-tahan malunya, lalu Pak, anu berapa kilo? Ini terongnya berapa kilo? Akhirnya Imam Abu Hatim itu menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Anu saya baru ini kan pertanyaannya kan berapa kilo? Ini yang terong ini berapa? Malah ngono. Jadi wong ditakoki aja takok neh ngono. Ini sekilonya berapa? Terus ketika ditanya lagi, anu jenengan tadi pesennya berapa kilo? Nah, kalau kangkungnya berapa? Kalau yang kangkung pinten? Keten ngono. Lama-lama pertanyaan-pertanyaan itu kok ditanya oleh penjual, lalu jawabannya Abu Hatim kok selenco bahasa Jawanya, tidak sesuai dengan pertanyaan. Akhirnya wanita penjual tadi hanya punya kesimpulan, berarti pembeli ini tuli. Pembeli ini tidak mendengar. Saya tanya terus ternyata jawabannya tidak sesuai pertanyaan. Oke. Akhirnya beliau langsung wanita tadi langsung kembali ceria kembali seakan-akan tidak ada apa-apa. Padahal Imam Abu Hatim itu ngempet ya Allah, ngatek ngono. Jadi kira kan ada bentuknya kan macam-macam. Ada yang bersuara tidak bau. Ada yang tidak suara tapi bau. Tapi ada yang suara bau. Itu loh. Yang wanita tadi masuk yang ketiga. Ya Allah. Jadi perjuangan Imam Abu Hatim itu yo menahan ini hidung kudu ditutup-tutup padahal tidak membawa fake inhaler. Jadi tidak bisa diginikan. Intinya pada akhirnya wanita tadi kembali normal. Jual belinya transaksi akhirnya selesai. Akhirnya Imam Abu Hatim pulang pun semacam itu. Dan setiap ke pasar setelah itu oleh wanita tadi dikatakan pada penjual-penjual di pasar, orang itu tuli, maka nanti cara pakai bahasa isyarat karena tuli. No. Sejak itulah beliau terkenal dengan Imam Abu Hatim Al-Asom yang tuli itu. Jadi bukan beliaunya yang tuli, tapi etok-etok, etok-etok pura-pura tuli untuk menjaga wanita tadi biar tidak malu kepada halayak umum. Intinya itu nama Abu Syah. Maka pada saat ada pemuda dari minta dibuatkan tulisan catatan, maka Kanjeng Nabi kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As dawuh sama dengan sahabat yang lain, uktubu li Abi Syah. Coba kalian tuliskan beberapa sabdaku untuk Abu Syah biar dibawa ke masyarakatnya dan ditransfer diajarkan kepada. Nulis hadis mulai. Ketika Kanjeng Nabi kapundhut, gerakan menulis para sahabat hadis mulai tambah sampai pada masa khalifah cicit daripada Umar bin Khattab, yaitu Imam Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah buyute Sayyidina Umar, cicit. Umar bin Abdul Aziz ini beliau memerintah, beliau kapundhut tahun 102. Menjadi khalifah cuma atau tidak ada 3 tahun. Karena beliau menjadi khalifah itu dianggap dibaiat tahun 99 Hijriah. Meninggalnya tahun 102. Nah, di masa yang sangat pendek itu jasa beliau sangat amat luar biasa. Di antaranya beliau menginstruksikan untuk semua umat dan ulama umat untuk menulis hadis-hadis Nabi, dibukukan. Maka perintah resmi untuk kodifikasi hadis adalah lewat instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau tadi kodifikasi Quran pada masa Sayyidina Abu Bakar atas usulan Umar, ini kodifikasi hadis ada di Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Setelah itu akhirnya para ulama banyak mulai yang mengumpulkan hadis-hadis. Di antara yang pertama Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, madhab Maliki itu salah satu guru Imam Syafi'i kita, lalu mengumpulkan hadis, jadilah kitab Al-Muwatta. Setelah itu Imam Syafi'i kita juga mempunyai musnad, mempunyai beberapa kumpulan hadis. Setelah itu Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali itu adalah salah satu murid Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i masih di Baghdad. Imam Syafi'i itu punya dua madhab, Dok. Madhab itu ya pendapat dalam hukum. Pada saat beliau masih di Irak, itu istilahnya madhab Qadim, Qaul Qadim. Lalu ketika tahun 199, beliau hijrah ke Mesir sampai kapundhut tahun 204 dan akhirnya memang dimakamkan di Mesir. Imam Ahmad bin Hambal mempunyai kitab Al-Musnad. Musnad paling terkenal ya Musnad Imam Ahmad. Setelah Musnad Imam Ahmad baru masanya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah Al-Bukhari. Oke, jadi gini. Kadang-kadang ada, saya sambung sedikit biar mumpung ingat. Kadang-kadang itu ada pendapat itu yang atau konten status yang apa niki sebetulnya menjerumuskan, Dok. Membandingkan antara imam kita itu harus saat ini ya daripada Sahih Bukhari ya harus menggunakan Muwatta Imam atau menukil perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada saat masih sugeng itu pernah dawuh, ma tahta adimis sama'i kitabun asahhu min Muwatta'i Malik. Tidak ada kitab hadis yang paling valid di bawah kolong langit ini kecuali Muwatta'nya Imam Malik. Itu dawuh Imam Syafi'i betul. Tetapi saat ini akhirnya ulama-ulama akan sepakat bahwa yang paling valid kitab itu As-Sahhul Kutub Ba'dal Quran ini Sahih Bukhari. Kadang-kadang akhirnya dibuat kritik Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i itu tahu atau tidak ini kok malah mengumpulkan Muwatta Imam Malik. Yang tahu atau tidak itu bukannya Imam Syafi'i tapi yang ngomong tadi. Itu yang jelas tidak tahu sejarah. Pada saat Imam Syafi'i dawuh tadi bahwa kitab yang paling sahih itu adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Pada saat itu kitab hadis yang ada baru Muwatta'. Imam Bukhari belum lahir. Bapake wae durung lahir. Kandhani. Sebab Imam Bukhari ini nanti datangnya adalah setelah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Kalian harus tahu, disinilah pentingnya sejarah. Sebab sejarah itu diantaranya akan tahu, bukan cuma membahas nama, tapi termasuk membahas wafayatul a'yan, kapan lahir dan meninggalnya seorang tokoh itu akan akan sangat penting pada saat kita dibenturkan dalam dua nama yang seakan-akan kontradiktif atau berbenturan. Padahal kalau kita tahu sejarahnya, kapan lahir, kapan meninggalnya, akhirnya hal itu tidak menjadi permasalahan. Lalu Sahih Bukhari, Imam Bukhari datang. Nah sekarang ini terakhir penutup pas sampai Sahih Bukhari. Akhirnya ngaji hati saya sok nah tuh. Ya Allah. Sampai Imam Bukhari, bagaimana Imam Bukhari? Muwatta tadi yang Imam Malik itu kitab hadis, tetapi semua hadis dirangkum. Baik hadis yang statusnya sahih, yang excellent, yang good, very very good, atau yang hasan, hasan itu berarti good, atau bahkan yang doif, yang lemah, makbul, dicampur masih jadi satu kitab. Belum ada
kitab hadis yang khusus mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Belum ada pada saat itu. Nah, Imam Bukhari ini mempunyai salah satu guru. Namanya Imam Ishaq ibnu Rohawai. Ketika di salah satu majelis pengajian Imam Ishaq bin Rohawai, itu semat Imam Ishaq ini dawuh kepada para santri-santri, di antaranya Imam Bukhari muda. Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sunanin nabi. Mbok hiyo niku napa ya? Aduh. Mbok hiyo. Anjuran. Ya apa? Tuh, mbok hiyo. Saya harap, intinya ngeten, saya harap ada di antara kalian para murid-muridku yang nanti mengumpulkan hadis-hadis di satu kitab yang berisi hadis dan khusus hadis yang sahih. Imam Bukhari muda pada saat mendengar dawuh sang guru Imam Ishaq ini, beliau cerita, akhirnya dawuh itu membekas betul di hatiku, menghunjam di sanubariku, dan akhirnya menumbuhkan tekadku untuk mengumpulkan satu kitab yang di dalamnya khusus hadis-hadis baginda Nabi yang sahih. Setelah peristiwa itu, karena akhirnya Imam Bukhari ini punya azam, punya tekad untuk mengumpulkan itu, sampai di satu malam Imam Bukhari ini bermimpi bertemu baginda Nabi. Ini yang cerita Imam Bukhari sendiri, nanti ditulis dalam kitab niki do, tapi di jilid yang pertama, Fathul Bari. Jilid pertama. Beliau akhirnya bercerita, ra'aitu fil manam ka'anni waqifun baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama gini, mimpi ketemu Nabi itu pasti mimpi ketemu Nabi. Dan itu pasti baginda Nabi. Mengapa? Kanjeng Nabi sudah menegaskan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Orang yang mimpi bertemu denganku, maka itu betul-betul sungguh bertemu denganku. Karena syaitan tidak mampu dan tidak bisa untuk ngimbo-ngimbo menyerupaiku. Tapi tentu nanti ketika bertemu Nabi itu akan di dalam mimpi tentu ada kemantapan kita bahwa itu Nabi. Nah, Imam Bukhari muda ini akhirnya menceritakan, aku setelah saya punya azam untuk mengumpulkan hadis yang sahih Nabi, saya bermimpi bertemu Nabi seakan-akan aku berada di samping depannya. Wabiyadi mirwahatun adubbu anhu. Dan di tangan kananku ada kipas, yang kipas itu aku gunakan untuk ngipasi baginda Nabi. Kipas kuno, okay? Boten kipas niku, apalagi AC boten. Akhirnya setelah itu, setelah sejenak aku terbangun, maka di pagi hari sa'altu anhu lil mu'abbirin. Akhirnya di pagi hari aku datang kepada ulama yang ahli takwil mimpi, ahli mengartikan, menafsirkan mimpi. Akhirnya oleh ulama itu saya mendapat jawaban, tadubbul kadiba an Rasulillah ya Aba Abdillah. Oh, artinya ini satu busro laka. Ini satu kabar gembira bagimu, wahai Muhammad bin Ismail, bahwa kamu ini mengipasi kanjeng Nabi itu adalah tamsil kamu menjaga Nabi dari orang-orang yang berbohong kepada Nabi. Artinya orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu itu maksudnya. Intinya setelah mimpi itu, semangat dan tekad Imam Bukhari semakin semakin bulat, semakin kuat, dan akhirnya beliau bismillah memulai menulis Sahih Bukhari ini.
Kok sampai, ini yang terakhir, kok sampai dinobatkan para ulama bahwa Sahih Bukhari ini adalah ashahul kutub ba'dal Quran, loh. Ini bukan sembarangan ini. Jadi memang setelah Quran kita ini langsung Sahih Bukhari ini yang paling yang nomor satu. Karena nanti apa, kualitas hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari ini tidak tertandingi oleh kitab-kitab yang lain. Mengapa sampai demikian? Pertama, Imam Bukhari itu secara pribadi memang mempunyai keunggulan, keistimewaan hafalan yang sangat-sangat kuat sekali. Hampir sama dengan santri PT K2M. Amin Allahumma. Sama ustazahnya juga, Mbak santri tak. Okay. Beliau cerita, hafidtu taba'ami'ati sitta mi'ati alfi hadisin sihah wa amma ghairu sihah fa aktar. Aku hafal tahadus bin nikmah, aku Imam Bukhari, boten nabah boten. Aku hafal 600.000 hadis yang sahih. Ya, 600.000 hadis yang sahih. Adapun yang tidak sahih, yang hasan, yang dhaif, yang mursal, yang mungkar, yang wah banyak sekali. Pak aksar, maka lebih dari itu jutaan. Yang sahih khusus sahih 600.000-an. Lalu dari 600.000 hadis yang sahih ini, akhirnya Imam Bukhari memilah dan memilih, proses filterisasi, dipilih yang paling sahih, paling sahih, paling sahih. Akhirnya dipilih cuma menjadi 4.000-an. Dari 600.000 menjadi pinten? 4.000-an. Dari ratusan menjadi satuan tok. Dan proses memilih ini mboten dalam proses dong agar gampang seperti kita, oh iki yang dibuang, buang. Tidak demikian. Membutuhkan waktu pinten? Membutuhkan waktu 16 tahun. Eleng-eleng. Ini angka-angka keramat. Ya, angka-angka keramat. 16 tahun. Lalu waktu ternyata sudah tidak memungkinkan. Tambah sedikitnya gini, setelah dari 600.000 menjadi 4.000-an itu beliau sangat selektif memilih guru. Selektif memilih guru. Tidak setiap yang terkenal alim lalu beliau langsung datang mondok dan minta ijazah, tidak. Beliau sangat selektif dulu. Satu saat ini contoh yang sangat terkenal, satu saat beliau mendengar di daerah Naisabur ada seorang syaikh hadis, guru hadis. Padahal Imam Bukhari di Bukhara. Bukhara itu adalah saat ini Asia Tengah. Okay. Ada mendengar kabar ada seorang guru hadis di luar negeri nih. Akhirnya beliau saking semangatnya, akhirnya beliau datang ke guru itu, tentu berhari-hari, bahkan bulan. Karena kendaraannya belum ada pesawat. Adanya cuma pesawat unta dan pesawat kuda. Belum ada. Ketika sampai ke rumah guru, singkat ceritanya. Rumah guru itu ada pintu gerbangnya, ada pagarnya. Pagar yang bukan tembok, jadi apa yang di halaman rumah itu kelihatan dari luar. Sebelum pada saat sampai ke depan pintu gerbang itu, Imam Bukhari tidak langsung masuk tapi melihat suasana di dalam Syekh tadi. Ternyata di situ delalah Syekh tadi baru di luar, baru di halaman, di pinggir halaman. Ternyata di situ dilihat ada semacam kandang. Kandang ayam ternyata. Imam Bukhari semakin penasaran, lalu akhirnya ditunggu apa yang terjadi, apa yang ada peristiwa apa ini, ada skenario apa. Maka ternyata pada saat itu tidak waktu lama Syekh tadi tiba-tiba ada suara kur.
Syekh tadi akhirnya dari mulut beliau ada kur 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 sambil tangan kanannya menggenggam gini gitu. Kur 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 kur. Berarti itu tanda nopo? Kanggo memanggil nopo niki? Memanggil ayam. Kira? Manggil ayam. Kur 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 otomatis ayam berhamburan dari kandang tadi berhamburan. Karena dalam imajinasi ayam, oh berarti ini makan siang sudah siap. Buka hari kedua sudah siap ketoke. Akhirnya ayam lalu berhamburan dari kandang menuju Syekh tadi. Wong ada kode kur 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 kur. Setelah ayam sudah dekat, Imam Bukhari masih melihat dari luar gerbang. Lalu ternyata ketika ayam sudah dekat, ayam langsung salah satu ayam ditangkap oleh guru tadi. Tangan yang menggenggam dilepas, ternyata tidak ada apa-apa di sini. Padahal dalam imajinasi ayam yang namanya kur-kur-kur lalu ada gini, maka di dalam ini kalau tidak ada beras ya ada jagung, ada apalah makanan. Ternyata tidak ada apa-apa. Betapa kagetnya Imam Bukhari, ternyata itu cuma trik untuk memudahkan menangkap ayam karena mau disembelih untuk buka bersama. Setelah itu Imam Bukhari melihat kejadian itu, Dok. Kejadian apa? Seorang guru hadis Syekh ngapusi ayam. Ini kan berbohong, ngapusi tapi ayam. Tapi ngono ora dosa, ora dosa. Ora kok langsung gara-gara ngapusi ayam langsung masuk neraka ku ora. Nggih, mboten napa-napa. Tetapi menurut Imam Bukhari bahwa ngapusi walaupun berbohong, walaupun kepada makhluk lain, itu sudah menjatuhkan prestis seorang guru hadis. Maka akhirnya dianggap guru tadi sudah tidak adil. Padahal ini guru sesepuh dan tokoh di daerah tersebut. Akhirnya beliau sudah tadi Dok, sudah setengah bulan berangkat. Datang dengan kecapean sampai ke alamat. Tapi melihat kondisi itu tidak jadi ketuk pintu. Imam Bukhari langsung balik kanan kembali ke Bukhara dan menyatakan ini tidak layak saya ambil hadisnya. Karena kepada ayam ia sudah berbohong. Akhirnya situ. Sangat selektifnya Imam Bukhari memilih guru itu. Maka akhirnya mengapa ini dinobatkan menjadi as-sahhul kutub ba'dal Quran? Karena dari diri pribadi Imam Bukhari sendiri yang begitu kuat hafalannya, begitu ahlul taqwa wassalah. Di satu sisi beliau memilih guru-guru yang namanya nanti disebut dalam ini, nanti Abah bacakan ketika ngaji. Itu adalah tokoh-tokoh yang sangat amat luar biasa, hasil pilihan saja. Bohong kepada hewan saja, binatang saja, dianggap sudah menjatuhkan keadilan seseorang. Maka insya Allah, dan sekali lagi ini Abah dapatkan antaranya dari Syekh Sa'ad Jawiz Al-Misri Al-Maki yang setahunan yang lalu baru kapundhut. Artinya kita dapat ijazah yang langsung dari beliau itu nyambung sampai Imam Bukhari, tentu sampai sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kita ngaji Sahih Bukhari juga kita berharap sekali lagi sama dengan doa tadi pagi, kita nanti diakui menjadi santri-santri Imam Bukhari, akhirnya bersama beliau nanti dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Babu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ij'al majlisana hada majlisan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. La taj'al fina wala bainana wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. Taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'limana wa ta'allumana wa kulla syai'in 'amilna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.